Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Nah, apa itu teks eksposisi? Di dalam kehidupan sehari-hari, teks eksposisi biasa digunakan untuk menyajikan sebuah gagasan. Nah, teks eksposisi ini sifatnya mengekspos atau memaparkan. Nah, sehingga banyak digunakan di dalam penulisan majalah maupun penulisan koran. Teks eksposisi ini juga sering dijumpai dalam kegiatan sehari-hari, misalnya saat kalian belajar kelompok. Nah, di antara kalian pasti akan mengungkapkan gagasan atau pendapat. Nah, jadi pengertian secara umum adalah teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Nah, paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Di dalam teks eksposisi juga terdapat tujuan. Nah, tujuannya untuk menjelaskan informasi tertentu, sehingga dengan membaca teks eksposisi tersebut, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian tersebut. Nah, di dalam teks eksposisi juga terdapat ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 7. Yang pertama, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang ketiga, tidak memihak. Nah, ini berarti tidak memaksakan kehendak atau kemauan dari penulis. Kemudian yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif atau netral. Kemudian yang kelima, penjelasan dari teks eksposisi ini disertai dengan data-data yang akurat. Kemudian yang keenam, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Kemudian yang ketujuh, teks eksposisi ini umumnya menjawab pertanyaan dari 5W1H. Nah, 5W1H adalah what, when, where, why, who, dan how. Di dalam teks eksposisi juga terdapat struktur. Strukturnya ada 4. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tesis, yang ketiga ada argumentasi, dan yang keempat ada simpulan. Judul menggambarkan sesuatu yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat dan menarik. Kemudian yang kedua ada pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik. Nah, biasanya berisi pendapat penulis pada masalah yang diangkat. Pernyataan umum atau tesis akan diperkuat dengan adanya argumen untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Kemudian yang ketiga ada argumentasi atau alasan. Nah, berisi tentang penjelasan secara lebih mendalam dari pernyataan pendapat atau tesis yang kebenarannya diakui oleh penulis melalui fakta-fakta yang terdapat pada argumen. Kemudian yang terakhir ada simpulan atau penegasan ulang. Nah, simpulan atau penegasan ulang yaitu pengulangan dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disampaikan di dalam bagian sebelumnya. Nah, pengulangan opini ini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyai penegasan ulang atau simpulan ini. Nah, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.